Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Masih semangat untuk belajar pada pelajaran di pertemuan kali ini? Kita presensi. Yang pertama ada Ahmad Zaki Kurniawan. Ya, panggilannya Zaki. Di pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai ilmu kimia dan peranannya. Kalau bicara soal kimia, kalian pastinya sudah pernah belajar saat SMP, betul? Nah, kalau misalkan kalian mendengar tentang kimia, apa yang ada di pikiran kalian? Zat. Terus yang lainnya mungkin? Lab kimia, senyawa. Apakah kimia itu selalu berbahaya? Tidak. Contoh yang tidak berbahaya? Apa? Obat. Ya, terus yang lainnya? Pupuk, boleh. Seperti yang saya bilang tadi, kimia itu tidak selalu berbahaya. Contoh lain. Kalau yang gambar pertama itu kira-kira apa? Fotosintesis. Ya, betul, fotosintesis. Fotosintesis, masih ingat reaksi fotosintesis? Apa? Ayo, apa coba reaksinya? CO2 ditambah H2O menjadi C6H12O6 ditambah O2. Itu reaksi fotosintesis loh. Belum tahu? Lupa. Oke, kemudian saya ada contoh. Ini adalah snack, makanan. Silakan salah satu mungkin bisa dibaca komposisinya. Komposisinya apa aja coba? Silakan dibaca. Ada singkong. Terus? Gula. Ya. Rasa. Glutamat, bawang putih, bawang bombay, rasa, dinatrium, gula nilat, dan dinatrium inositrat dan gula. Nah, kalau dari situ sudah kelihatan ya bahwa ada zat-zat kimia. Mungkin yang paling kelihatan di sini ada kayak mononatrium glutamat, mononatrium atau monosodium glutamat atau MSG. Itu kan udah jelas kimia. Untuk tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini itu kita nanti akan kalian diharapkan dapat menjelaskan hakikat ilmu kimia dan penerapannya dalam membahas isu-isu global dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana serta mudah dimengerti. Oke, untuk pemanasan kita kuis. Untuk kelompok pertama didengarkan ya. Nanti satu kelompok ada 6 orang. Yang pertama Nabila, Kimi, Rakrian, Keisha, Andika, dan Aurega. Silakan orientasi pada masalah dibuka. Terus di situ ada bacaan dan juga link. Ada barcode juga. QR code. Terus bisa kalian scan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ke depan. Di sini saya akan menampilkan suatu video. Ya, silakan kalian perhatikan ya. Di sini ada contoh permasalahan tentang sampah plastik. Sampah plastik yang jumlahnya ini sangat banyak. Satu tahun itu bisa mencapai 78 ton.
Nah, sampah plastik itu kan banyak yang dibuang sembarangan ya. Ada yang bisa di laut, terus ada yang dibakar. Nah, itu contoh di tepi pantai sangat banyak sampah plastik. Nah, ini dari UMKM itu biasanya juga kan banyak menggunakan plastik ya, kayak dari bakso, terus es degan dan lain sebagainya. Ini banyak memanfaatkan plastik sebagai bungkus makanan seperti itu. Nah, dari video tadi itu apa yang muncul di benak kalian? Apakah ada pertanyaan tentang sesuatu? Jangan buang sampah sembarangan. Terus mungkin ada pertanyaan dari video tadi? Mungkin bisa kayak bagaimana cara menanggulangi permasalahan tersebut gitu. Terus mungkin ada pertanyaan lain, mengapa sampah plastik itu sangat banyak? Itu bisa jadi suatu pertanyaan dari video tadi ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah merumuskan suatu masalah yang ditulis dalam bentuk pertanyaan, kemudian di bawahnya buatlah jawaban sementara dari pertanyaan kalian sendiri. Terus, kalian mengerjakan bagian membimbing penyelidikan dari nomor 1 sampai 5. Dan yang terakhir adalah analisis dan evaluasi penyelesaian masalah. Silakan itu dikerjakan, didiskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa angkat tangan. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Nah, silakan kalian bisa mengakses materi. Sudah saya siapkan materi yang bisa mempermudah kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di soal tersebut. Silakan bisa scan QR code-nya. Untuk nanti ada presentasi, kalau misalkan kalian bisa membuat presentasi yang lebih menarik lagi, misal kayak pernah membuat poster, pakai Canva gitu, atau PowerPoint, itu bisa kalian nanti mulai dibuat dari sekarang, nanti bisa dipresentasikan. Atau misal mau langsung, juga tidak apa-apa. Ya, silakan bisa mulai didiskusikan dari sekarang. Saya kasih waktu 30 menit ya.
biar cepat selesai, mungkin yang tadi mau menjawab mengorganisasikan peserta didik sama membimbing penyelidikan nomor 1, siapa, kelompok mana ya? Nah ya, mungkin bisa langsung dipresentasikan aja nomor itu. Ya, silakan, kelompok berapa? Kelompok 4. Ya. Yang beranggotakan Kayla, absen 13. Ya. Sita, 34. Dimas, absen 5. Ilham, 26. Ilham, 33. Karina, 11. Ya. Ya. 17. Oke. Berapa? 10. Ayo, itu yang ngantuk bisa cuci muka dulu. Ngantuk? Enggak. Kenapa? Kayak gini, sakit? Udah, nanti kamu yang presentasi ya, mewakili kelompokmu. Udah ini. Oh, ada yang mau mengajukan. Oke. Ya, lanjut. Yang lain perhatikan ya. Mengapa plastik sulit terurai? Plastik sulit terurai karena Iya, iya. ranting karbonnya yang panjang sehingga sulit terurai oleh mikroorganisme. Oke. Gimana jawaban dari kelompok? Betul atau salah? Tadi ranting karbon. Ranting karbon. Oke, yang lain mungkin gimana? Betul apa salah? Oke, siapa? Absen. 23 ya. Oke, silakan. Oke. Terus jawaban yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Apakah benar ranting karbon? Jawaban kalian coba dibuka, ranting karbon. Apa? Yang benar apa? Silakan, absen berapa? Plastik sulit terurai karena senyawa xenobiotik yang sudah tersedia secara alami di alam, sehingga bakteri sulit untuk terurai. Ya, itu juga betul. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Silahkan, absen berapa? 29. Oke. Plastik sulit terurai karena tidak memiliki enzim untuk menguraikan. Ya, bisa. Terus ada lagi mungkin? Gak ada? Oke, jawabannya kurang lebih betul, tapi ada yang mau saya perbaiki. Jadi, namanya itu bukan ranting ya, tapi rantai. Bukan ranting, tapi rantai karbon. Seperti itu. Nah, plastik itu memiliki rantai karbon yang sangat panjang. Karena sangat panjang, makanya dia itu akan sulit terurai. Seperti itu. Sampai sini jelas? Oke, lanjut. Yang nomor 2 kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 3 ya. Absen berapa? 19. Oh, 9. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan, mungkin nanti bisa menambahkan untuk menambah nilai keaktifan kalian. Perkenalkan, saya Julia Jenny. Dan anggota saya ada Alam, absen 2, Kami absen 7, Nurul Hidayatullah 13, Kami 20, Aisyah 27. Oke. Apa saja dampak negatif sama positif bagi lingkungan? Yang pertama, sampah plastik dan yang sampah plastik digunakan dalam pembuangan positif dari anak, asapnya mengandung karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi kesehatan. Kedua, ada karena mengandung zat kimia
pencemaran tanah dan timbangan yang mensuburkan adalah. Gimana jawabannya betul? Absen 23 siapa? Absen 23? Ya, oh tadi ya udah. Berarti 24. Siapa absen 24? Ayo siapa absen 24? 10 loh, aku tahu. Absen 24, ayo ngaku siapa? Oke, kalau nggak ada absen, oh boleh silakan. Oke, bagus. Absen 32. Ayo siapa absen 32? Nah, ya silakan jawaban dari kelompok 3 kamu ulangi. Jawaban dari kelompok 3 kamu ulangi. Dampak negatif bagi lingkungan. Sampah plastik itu dampaknya apa? Tadi udah dijelaskan sama Hilda ya, dampaknya itu apa aja. Coba kamu jelaskan menurut pemahaman kamu. Ayo nomor 2. Ayo nomor 2 silakan. Dijelaskan menurut pemahaman kamu sendiri. Asap menyebar. Tadi Hilda jawabannya seperti itu? Ya, sama jawabannya. Beda. Jawabannya Hilda apa? Ya, jadi asapnya itu mengandung karbon. Karbon apa? Monoksida. Bedanya apa sih karbon monoksida sama karbon dioksida? Kalau karbon dioksida rumus kimianya apa? CO. Ini kalau karbon? Kalau karbon monoksida? Apa? C2O. CO. Ini karbon dioksida, ini karbon monoksida. Mono itu 1. Karena ini di, itu 2. Makanya dia karbon dioksida. Nah, yang namanya pembakaran itu ada 2 macam. Ada pembakaran sempurna sama pembakaran tidak sempurna. Pernah belajar? Lupa ya? Nah, pembakaran sempurna plastik itu dia tadi mengandung rantai apa? Rantai karbon. Rantai karbon kita misalkan rantai karbon ini CXY. Ini nanti bisa angka berapa gitu ya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut ketika kalian membahas mengenai hidrokarbon. Nah, di sini ini rantai karbonnya itu ketika terjadi pembakaran dia akan bereaksi dengan O2. Ini sempurna ya. Dan menghasilkan yang namanya CO2 dan H2. Ini sempurna. Lalu bagaimana kalau tidak sempurna? Kalau tidak sempurna, rantai karbonnya ini dia akan menghasilkan senyawa yang lebih banyak. Contohnya kayak tadi, ada CO, terus ada CO2, ada yang namanya C, karbon aja, terus ditambah H2. Nah, C ini biasanya itu, kalian tahu jelaga? Kalau misalkan knalpot itu yang hitam-hitam, nah itu tuh karbon. Tuh.
Nah, ini yang namanya tidak sempurna. Jadi kalau misalkan ada asap kayak kendaraan bermotor, terus misalkan asap pembakaran sampah, berarti dia masuknya tidak sempurna. Kalau asapnya itu banyak seperti itu. Sampai sini jelas? Oke. Sekarang kita ambil contoh ini aja. Di sini ini namanya apa? CO itu unsur atau senyawa? Senyawa atau unsur? Ayo. Kalau misalkan unsur itu dia yang tidak bisa dibagi lagi sendiri. Seperti ini C, terus ada contoh lain Na. Misal Na, terus ada Fe. Fe itu apa? Besi. Terus contoh lainnya ada Cl, klorida, klorin. Terus apa? Hidrogen. Ini unsur. Tapi kalau misalkan seperti ini, dia namanya senyawa. Nah, ini adalah materi. Ada yang tahu materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, betul sekali. Ini yang namanya materi. Kemudian dari sini kita tahu kalau misalkan CO, karbon monoksida, dia itu tersusun dari unsur apa dan apa? Karbon dan oksigen. Tersusun dari C dan O. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kalau ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur suatu materi, terus ada susunannya, terus ada komposisinya, terus ada perubahan sifat dan juga energi yang mengikuti perubahannya. Nah, kalau perubahan kayak pembakaran ini kira-kira perubahan fisika atau kimia? Kalau fisika itu bisa diamati, terus bisa kembali lagi seperti bentuk asalnya, kembali ke asalnya gitu. Kalau misalkan kimia itu tidak bisa kembali lagi dan mempunyai sifat yang baru. Kira-kira kalau pembakaran, misal sampah plastik dibakar, apa bisa kembali jadi plastik lagi? Berarti dia perubahan. Sampai sini jelas? Oke. Terus lanjut yang nomor 3. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Silakan. Bagaimana solusi untuk mengurangi sampah plastik? Nama saya Andika Mirza. Iya. Dari kelompok 1. Oke. Pertanyaannya, bagaimana solusi untuk mengurangi sampah plastik? Sebetulnya adalah membawakan pembelajaran sendiri, memberikan penyuluhan tentang bahaya sampah plastik dan tidak mengubah plastik sekali pakai. Udah? Betul? Yang lain? Jawaban dari kelompok 1 betul atau salah? Betul. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok berapa? 3, oke? Saya dari kelompok 3, merasa dulu. Saya mau nambahin kelompok 1. Solusi untuk mengurangi sampah plastik, daur ulang plastik jadi karya tangan yang berbeda. Oh ya, bagus, bisa. Terus yang lainnya, ada yang mau menambahkan? Kelompok 6 mau menambahkan? Tidak. Ya, silakan. Absen berapa? 36. Hindari memberi makanan atau minuman dengan bungkus plastik. Apa? Hindari. Oh, hindari. Oke. Ya, bagus. Yang lainnya? Oh, ya, silakan Hilda.
membawa atau memakai sedotan dari bahan kertas atau besi. Ya, bagus. Sekarang banyak ya sedotan yang terbuat dari bahan besi dan kertas. Oke. Sekarang lanjut untuk kelompok selanjutnya yang nomor 4. Dari kelompok 5 ya. Ya, silahkan. Cipta. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Absen 8 minus plus 9 kali dengan ukur 8 dikali 6 kali 12. Oke. Untuk memperdalam kalian Langsung aja yang nomor langsung aja. Sel surya, panel surya, Ya, sel surya panas. Oke. nama badan, baterai, tinggi plastik, Ya, terus? bahan panas dan pertanian memberi tanah. Oke. Terus mungkin ada jawaban lain? Dari kelompok 4? Ada yang mau menambahkan? Gak ada? Kelompok 1? Ada yang mau menambahkan? Atau kelompok 6? Gak ada? Oke, kalau nggak ada saya tunjuk ya. Absen 12. Absen 12 siapa? Absen 12. Oh, udah ya di situ. Oke, berarti absen 15. Ya, silakan. Peran ilmiah dari bidang kesehatan dan kedokteran adalah penggunaan obat-obatan, terjadi infeksi bakteri atau virus dalam daerah, pembuatan materi sintetis sebagai penanti gizi. Dan kita lingkungan, mengolah sumber energi dan menemukan sumber energi alternatif, melakukan cara pengolahan limbah agar tidak berbahaya bagi lingkungan. Dan menuliskan penemuan polimer aktif, nilon, plastik, dan fiberglass, penemuan kristal cair atau liquid kristal, bahan pangan dan pertanian, penggunaan pupuk dan proses oksidatif, pembuatan obat bagi hama, identifikasi dan menjawab kimia pada makanan. Ya, sangat lengkap ya. Ya, jawabannya betul. Kalau misalkan di kesehatan sama kedokteran bisa untuk pembuatan obat, terus mendeteksi suatu misal kayak sel kanker atau apa gitu. Terus untuk kalian sempat mengalami COVID ya, maksudnya pandemi seperti itu, kan butuh yang namanya vaksin. Itu juga bisa menerapkan ilmu kimia. Terus untuk energi dan lingkungan, pernah dengar sel surya? Pernah. Ya, itu sel surya itu juga salah satu contoh penerapan kimia di bidang energi dan lingkungan. Terus ada juga contoh lainnya, misal kayak biogas, pernah dengar? Nah, biogas itu kan juga merupakan salah satu contoh penerapan ilmu kimia di energi dan lingkungan. Terus untuk teknologi bahan, nah teknologi bahan itu erat kaitannya dengan yang sering kita bawa kemana-mana. Itu misal kayak yang kalian pegang, ada HP, layarnya itu LCD-nya itu kan tipis. Nah, itu memanfaatkan juga ilmu kimia. Terus plastik juga, itu proses pembuatannya itu memanfaatkan ilmu kimia tentang teknologi bahan.
Terus selanjutnya yang bahan pangan dan pertanian. Ini bisa membuat pupuk. Ya, misal membuat pupuk kompos atau apa, atau memanfaatkan pupuk misal kayak pupuk ZA, terus pupuk urea dan lain sebagainya. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, sekarang lanjut nomor 5. Dari kelompok 2, silahkan. Ya. Absennya absen. Dari kelompok 2 dengan anggota-anggota saya sendiri. Dosen Satu-satunya cowok ya. Boy absen 11, Buan Naila absen 23, saya sendiri Afif absen 4, Sabina absen 30, Melati absen 18, Seika absen 32. Saya akan menjawab. Adakah peran kimia yang menurut kalian dapat menimbulkan dampak dari kepada kehidupan kita? Mengapa kimia jelaskan? Besi berkarat merupakan perubahan kimia sebab bentuknya nyawa karat akibat dari zat besi dalam reaksi P besi plus O2 oksigen plus H2O cairan P203. Pengkaratan ini menyebabkan kerusakan pada badan berbahan besi seperti pagar, paku, dan rangka bangunan. Gimana jawabannya betul? Ya, itu salah satu ilmu kimia yang dapat menimbulkan dampak tidak baik ya di kehidupan. Itu adanya perkaratan. Terus mungkin untuk yang cewek-cewek ini pernah pakai kosmetik? Pernah ya? Nah, itu sering kali disalahgunakan salah satu bahan yang berbahaya. Apa? Nah, itu tahu. Merkuri. Itu salah satu bahan yang berbahaya, tapi ada beberapa oknum yang sering menggunakan itu untuk kosmetik supaya lebih glowing, putih gitu ya. Itu sebenarnya dilarang kalau kadarnya itu melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Bukan cuma merkuri, tapi ada yang namanya hidroquinone. Terus paraben juga itu bisa menimbulkan nantinya untuk jangka panjangnya itu berbahaya untuk kulit kalian. Itu ya. Jadi kalian harus lebih hati-hati ketika memilih kosmetik, memilih skincare. Ya. Biasanya itu ya kan kita itu coba itu nah di kelinci. iya apa bahannya gitu loh. Sebenarnya kalau seperti itu mungkin harusnya uji labnya. Terus kadang ya walaupun sudah BPOM tapi ada beberapa kasus yang ternyata merkurinya itu tinggi. Berarti yang salah di mana itu? Berarti ya bisa dibilang seperti itu. Mungkin pas diuji ke BPOM ini dia itu sesuai, tapi nanti setelah itu malah diubah gitu. Supaya apa? Nanti supaya lebih laku karena nanti lebih mencerahkan kulit gitu ya. Terus contoh lain mungkin ada yang mau menambahkan? Pernah dengar kalau misalkan formalin digunakan untuk makanan? Nah, itu kan banyak kasusnya. Itu kayak di bakso atau apa gitu ya. Boraks gitu juga. Itu kan berarti pemanfaatan kimia yang tidak tepat. Sampai sini jelas? Oke. Terus selanjutnya yang terakhir. Absen berapa? Satu. Perkenalkan saya Zaki, saya dari kelompok 6 yang terdiri dari Rashid, Zaki, Safa, Siti, dan Lima.
Saya di sini akan menjawab apakah terdapat ketertarikan antara permasalahan sampah plastik yang mengandung yang membunuh dengan peran kimia. Jelaskan. Bioplastik. Bioplastik merupakan salah satu plastik kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari bahan kimia alami. Ini adalah jenis plastik yang dapat terurai dengan cepat. Contoh bioplastik adalah plastik yang terbuat dari bahan tepung jagung. Ya, gimana jawabannya betul? Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Gak ada ya, rata-rata jawabannya bioplastik semua. Ya, bioplastik itu salah satu plastik yang terbuat dari bahan-bahan yang bisa diperbarui. Contohnya kayak kulit singkong, kulit pisang, itu juga bisa. Nah, kenapa itu bisa? Karena di dalamnya ada yang namanya pati. Polisakarida. Nah, itu identik dengan adanya pati untuk membuat plastik yang bisa atau mudah terurai. Tapi kelemahannya adalah biasanya itu mahal. Jadinya mungkin sampai saat ini itu belum diproduksi dalam jumlah yang banyak. Tapi sini jelas. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ilmu kimia dan peranannya ya. Jadi apa itu ilmu kimia? Ilmu yang mempelajari. Kalau kimia sendiri artinya perubahan materi. Nah, kalau ilmu kimia berarti ilmu yang mempelajari tentang struktur, susunan, sifat, perubahan, betul. Terus juga energi yang menyertai perubahan dari suatu materi. Materi tadi apa? Segala sesuatu yang memiliki dan menempati ruang. Oke. Nah, peranan ilmu kimia ini sebenarnya sudah saya kasih di sumber belajar yang ada di QR code tadi. Ini peranannya banyak sekali. Contohnya kayak menemukan jenis obat untuk mengobati suatu penyakit, kemudian deteksi infeksi bakteri atau virus dalam darah, terus pembuatan materi sintesis seperti pengganti tulang, gigi, dan lainnya, terus pembuatan vaksin juga bisa, sampai cairan infus, dan bahan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Itu biasanya sterilisasi itu pakai apa sih? Alkohol, ya, etanol atau alkohol. Oke, terus selanjutnya energi dan lingkungan. Ini mengolah sumber energi dan menemukan sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif, contohnya tadi ada sel surya, terus ada biogas juga. Kemudian yang kedua, menemukan cara pengolahan limbah agar tidak berbahaya bagi lingkungan dan menemukan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya untuk teknologi bahan, yang pertama adalah penemuan polimer akrit, nilon, plastik, dan fiberglass. Jadi plastik itu berarti dia peranan ilmu kimia dalam bidang teknologi bahan ya. Terus ada penemuan kristal cair atau LCD. Ini yang membuat HP kalian itu layarnya tipis. Seperti itu, sama TV juga itu tipis karena ada penemuan kristal cair ini. Kemudian pembuatan keping silikon sebagai bahan utama mikroprosesor. Nah, untuk selanjutnya ada peranan ilmu kimia di bidang bahan pangan dan pertanian. Contoh adalah penemuan pupuk amonium sulfat atau pupuk ZA untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, terus pembuatan obat pembasmi hama, pestisida misalnya, terus ada mengidentifikasi kandungan senyawa kimia pada makanan, dan yang terakhir ada menemukan pengawet makanan yang baik yang alami maupun sintetik. Pengawet makanan biasanya apa? Natrium benzoat itu bisa pengawet makanan, tapi itu harus penggunaannya sesuai dengan batasan. Itu ya. Nah, ini adalah contoh dari
Solusi untuk mengurangi penggunaan plastik mungkin bisa membuat bioplastik, salah satu jenis plastik ramah lingkungan yang dapat terurai oleh mikroorganisme serta seluruh komponennya itu terbuat dari bahan baku yang dapat diperbarui. Bahan bakunya itu biasanya ada pati, minyak nabati, dan mikrobiota. Bukan minyak bumi loh ya. Kalau plastik sendiri kan biasanya dari minyak bumi ya asalnya, kemudian mengalami melalui ekstraksi dan penyulingan, akhirnya nanti sampai terbentuk plastik. Tapi kalau untuk bioplastik ini pakainya pati, minyak nabati, dan juga mikrobiota. Oke, selanjutnya contoh lain itu bisa bahan bakar minyak. Jadi sampah plastik itu ternyata bisa dibuat menjadi bahan bakar minyak dengan metode yang namanya pirolisis. Itu memanaskan plastik pada suhu di atas 400 derajat Celcius tanpa oksigen. Nanti jadinya pertama akan terbentuk gas, kemudian dilakukan pendinginan sampai akhirnya nanti akan terbentuk cairan. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, berarti kita udah selesai ya. Oke, kita mulai ya. Ya, silahkan dikerjakan. Gampangan soalnya. Tugas untuk minggu depan, silakan hasil diskusi yang tadi kalian buat menjadi bentuk PPT, peta konsep, atau poster, atau infografis. Pilih salah satu saja sesuai kesepakatan dari kelompok. Dikumpulkan minggu depan. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat semuanya.